Poin selanjutnya adalah kerangka literasi digital informasi Indonesia, di mana ICT Watch merilis tawaran alternatif kerangka literasi digital Indonesia yang terdiri dari 3 kerangka, yaitu yang pertama adalah proteksi atau safeguard. Pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enskripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk risiko personal masuk pula dalam bagian ini, di antaranya terkait isu cyberbully, cyberstalking, cyber harassment, dan cyberfraud. Kemudian yang kedua adalah hak-hak atau reach. Ada sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui dan dihormati oleh para pengguna internet sebagaimana digambarkan pada bagian ini. Hak tersebut adalah hak yang terkait dengan kebebasan berekspresi yang dilindungi serta hak atas kekayaan intelektual, misalnya hak cipta dan hak pakai, yaitu model lisensi kreatif. Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat termasuk di ranah maya adalah keniscayaan ketika berbicara tentang aktivitas sosial, contohnya untuk melakukan kritik sosial melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui karya multimedia, hingga mendorong perubahan dengan petisi online. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan atau empowerment. Internet tentu saja dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Untuk itulah pada bagian ini, lantas maksudlah sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan tersendiri, misalnya jurnalisme warga yang berkualitas, kewirausahaan terkait dengan pemanfaatan TIK dan atau produk digital, semisal yang dilakukan oleh para technopreneur, pelaku startup digital, dan pemilik UMKM. Pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika informasi yang menyoroti tantangan hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian, serta upaya menghadapinya dengan pilah-pilah informasi, wise well online, dan think before posting. Poin yang terakhir adalah pengembangan literasi digital, di mana Kemenkominfo pada tahun 2017 merilis strategi meningkatkan literasi digital dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pertama, strategi gerakan literasi digital di sekolah dapat dilakukan melalui 5 strategi. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator. Misalnya, kepala sekolah dan pengawas diberikan pelatihan tentang penggunaan media digital dalam manajemen sekolah. Guru diberikan pelatihan tentang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, serta peserta didik didorong untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas dan bijaksana. Kemudian strategi yang kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu yang dapat dilakukan melalui pertama, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan, misalnya menyediakan bahan bacaan bertemakan digital, menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. Kedua, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Misalnya, guru dapat menggunakan situs Ruang Guru atau belajar.indonesiamengajar.org atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan pembelajaran. Ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Aplikasi-aplikasi edukatif yang bisa digunakan oleh warga sekolah adalah Jelajah Seru, Anak Cerdas, 101 Lagu Anak-anak, Kumpulan Dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Dalam kaitannya dengan literasi digital, warga sekolah dapat mengisi konten mading dengan hal-hal bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan karyanya. Kemudian strategi yang ketiga adalah perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Dapat dilakukan melalui penyediaan komputer dan akses internet di sekolah, di mana kebutuhan warga sekolah, terutama peserta didik, dalam mempelajari ilmu teknologi informasi dan komunikasi harus ditunjang dengan ketersediaan perangkat komputer dan internet di sekolah. Dapat pula dilakukan melalui penyediaan informasi melalui media digital, misalnya konten-konten perkembangan ilmu pengetahuan dunia, fakta-fakta sains sederhana, berita-berita terkini, permainan edukatif yang menantang, dan lain sebagainya dapat ditampilkan dan disediakan sebagai penambahan wawasan warga sekolah. Kemudian strategi yang keempat, melalui
dapat melalui sharing session. Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat pula dilakukan melalui pelibatan para pemangku kepentingan, misalnya membuat aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran karya peserta didik dalam hal literasi digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di sekolah. Dan dapat pula dilakukan melalui penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Forum yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam segala hal terkait dengan perkembangan sekolah, terutama yang akan berdampak pada peserta didik, perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Dan strategi yang kelima adalah penguatan tata kelola yang dapat dilakukan melalui pengembangan sistem administrasi secara elektronik, misalnya dalam mencatat data peserta didik, daftar pengeluaran sekolah, dan lain-lain. Petugas administrasi sekolah juga dilatih dengan keterampilan dalam mengelola administrasi dengan memanfaatkan sistem administrasi berbasis elektronik. Dan dapat pula dilakukan melalui pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Misalnya, guru diwajibkan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan aplikasi rapor yang terintegrasi dengan kepala sekolah dan orang tua, mengimbau peserta didik untuk bermain aplikasi permainan edukatif tertentu, menggunakan akses gawai dan internet pada waktu-waktu tertentu, mengelola perpustakaan sekolah dengan memanfaatkan teknologi dan media digital, dan mengelola sarana dan prasarana tentang teknologi yang baik dan berkala. Kedua, strategi gerakan literasi digital di keluarga. Dapat dilakukan melalui 5 strategi. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet sehat. Orang tua diajarkan menggunakan situs yang aman yang bisa digunakan oleh anak. Diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana, cara memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian strategi yang kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu yang dapat dilakukan melalui pertama, penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah. Misalnya peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, buku, dan dalam bentuk salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer dan gawai. Kedua, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif. Orang tua wajib menyaring acara-acara yang layak ditonton dan didengar oleh anak. Dari acara televisi dan radio yang edukatif tersebut, anak juga mendapatkan bahan pembelajaran dan kegiatan literasi yang menyenangkan di keluarga. Ketiga, pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar anggota keluarga. Misalnya, orang tua dapat menggunakan situs sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id atau keluargakita.com atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan keluarga. Anak dapat membuka situs dan aplikasi untuk menambah pengetahuan dan mengasah kreativitasnya, seperti aplikasi anak cerdas, tebak gambar, permainan matematika, atau situs seperti kbwi.kemendikbud.go.id, inibudi.com, dan sebagainya. Kemudian strategi yang ketiga adalah perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Dapat dilakukan melalui penyediaan komputer, laptop, gawai, dan akses internet di keluarga. Hal ini berguna untuk keluarga terutama anak dalam mempelajari ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Harus ditunjang dengan ketersediaan perangkat komputer dan internet yang ada di rumah. Orang tua dan anak dapat mengikuti kelas daring tentang berbagai pengetahuan dan berinformasi dan pengetahuan keterampilan. Kemudian dapat pula dilakukan melalui penyediaan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Dengan demikian, anggota keluarga memiliki banyak pilihan untuk menentukan stasiun TV dan acara yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Strategi yang keempat adalah peningkatan pelibatan publik yang dapat dilakukan melalui sharing session. Kegiatan sharing session dapat dilakukan melalui kegiatan yang ada di sekolah dan masyarakat, tetapi fokus pembahasannya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan literasi digital pada keluarga. Kemudian strategi yang kelima adalah penguatan tata kelola yang dapat dilakukan melalui pembuatan kesepakatan aturan keluarga. Misalnya, menghimbau anak untuk bermain aplikasi permainan edukatif tertentu, menggunakan akses gawai, televisi, dan internet pada waktu-waktu tertentu. Kemudian dilakukan dengan melakukan pendampingan. Misalnya, orang tua mendampingi anak dalam hal menggunakan internet untuk membantu tugas sekolah, mengawasi fitur yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai anak, menjaga kesopanan dan dalam berkomunikasi di media sosial, memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga agar anak tidak mengirimkan atau mengunggah pesan, gambar, dan video yang dapat menyakiti orang lain, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah strategi gerakan literasi digital di masyarakat yang dapat dilakukan melalui 5 strategi. Pertama, penguatan kapasitas fasilitator yang dapat dilakukan melalui pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital, misalnya melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para penggiat literasi atau yang memiliki hobi membaca buku untuk memiliki aplikasi seperti Goodreads, Google Play Books, atau Aldico Books Reader pada telepon pintar yang mereka miliki. Kemudian yang kedua dapat dilakukan melalui pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Misalnya pelatihan menulis, memiliki akun, serta cara menuangkan tulisan pada akun tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didorong agar tulisan yang telah dibuat dapat dibaca oleh banyak orang. Ketiga, dapat dilakukan melalui pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Misalnya mengajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana dengan cara menulis atau menebar konten tulisan yang positif. Dapat menganalisis dan mencari kebenaran informasi yang didapatkan agar tidak menyebar berita bohong. Memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat dan sebagainya melalui seminar atau pelatihan tentang cara menggunakan internet sehat. Kemudian dapat pula dilakukan melalui sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Misalnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui para penggiat literasi. Dengan adanya sosialisasi aturan ini dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian strategi yang kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu yang dapat dilakukan melalui penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Misalnya peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, atau buku di ruang publik seperti stasiun, terminal, bandara, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan umum. Dan dapat pula dilakukan melalui penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Pemanfaatan media sosial dapat digunakan sebagai penyebaran informasi dan pengetahuan sebagai bentuk sumber belajar masyarakat. Namun, masyarakat perlu kritis dan bijak dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dibuat atau yang diperolehnya. Strategi yang ketiga adalah perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, yang dapat dilakukan melalui penyediaan akses internet di ruang publik. Misalnya di desa terdapat pojok internet khusus yang disediakan untuk masyarakat. Pada ruang publik lainnya, seperti perpustakaan umum, terminal, bandara, pelabuhan, dapat disediakan akses internet untuk masyarakat. Dapat pula dilakukan melalui penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik, misalnya layar informasi yang ada di bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, persimpangan jalan strategis, dan pasar dapat diisi dengan konten-konten perkembangan ilmu pengetahuan dunia, fakta-fakta sains sederhana, berita-berita terkini, permainan edukatif yang menantang, dan lain sebagainya. Kemudian, strategi yang keempat adalah peningkatan pelibatan publik yang dapat dilakukan melalui pertama, sharing session. Kegiatan sharing session dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, Komunitas Baca, dan lain-lain untuk berbagi tentang cara mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Dan dapat pula dilakukan melalui pelibatan para pemangku kepentingan, misalnya membuat kegiatan atau aktivitas literasi digital dalam bentuk pameran digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di lingkungan masyarakat, khususnya untuk para penggiat literasi. Kemudian strategi yang terakhir adalah penguatan tata kelola yang dapat dilakukan melalui pembuatan kesepakatan atau aturan. Misalnya pemerintah menghimbau masyarakat untuk menggunakan akses gawai, televisi, atau internet pada waktu-waktu tertentu, menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia secara bergantian dan teratur. Komunitas membuat aturan yaitu dengan mewajibkan anggotanya untuk menulis di blog atau media digital lainnya. Kemudian dapat pula dilakukan dengan melalui pengalokasikan anggaran khusus dalam dana desa. Misalnya sebuah desa yang memiliki pojok internet untuk masyarakat dalam rangka desa melek internet dan juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan tersebut. Demikian presentasi Deklarasi Kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.